Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Innahu huwal alimul hakim. Ketika Nabi Yakub mendengarkan cerita dari putra-putranya, Nabi Yakub diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa cerita itu cerita yang dikarang. Oleh karena itu, Nabi Yakub menyampaikan lalu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dialog itu surah Yusuf ayat 83. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Itu hasil cerita rekayasa kalian, versi kalian, aizayyanat. Namun demikian, fasabrun jamil, dalam menghadapi seperti itu, lebih baik kita terus berusaha mencari kebenaran, berdoa dan sabar. Asallahu ayyatiyani, asa dari Allah, dari Nabi, ini suatu kepastian. Beliau diberi keyakinan oleh Allah, Nabi Yakub, bahwa pasti buah hatinya pada waktunya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asallahu ayyatiyani bihim jami'ah, baik Nabi Yusuf maupun Bunyamin. Innahu huwal alimul hakim, karena Allah itu maha alim, Allah itu maha bijaksana. Satu sisi ada keyakinan. Keyakinan itu perasaan seorang tua, pengalaman. Keduanya dituntun dengan wahyu, bahwa semua ini adalah cerita yang dibuat. Namun di sisi yang lain, seorang tua yang tetap sabar dan bijaksana sambil berdoa dan memohon solusi yang terbaik agar pada akhirnya semuanya anaknya baik-baik saja dan Nabi Yusuf dan Bunyamin kembali ke pangkuannya. Cara penyelesaian dari orang tua yang luar biasa. Cara penyelesaian dari oknum pejabat yang luar biasa ketika masyarakatnya ada suatu perbedaan yang sangat tajam. Ketika Bunyamin dituduh mencuri, maka jawabannya yang ada di benak Nabi Yakub, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Itu versi kalian. Luar biasa. Lalu nanti dijawab dengan tindakan fasabrun jamil. Saya tetap berharap, berdoa, dan yakin pada waktunya semuanya akan baik-baik saja. Al-wajibu ala kulli muslim idza usiba bimakruhin. Yang harus terjadi dari umat Islam menanggapi apabila idza usibah, apabila dia ditimpa suatu musibah, usibah bimakruh, dengan sesuatu yang tidak kita harapkan, baik itu fi nafsihi, di dalam dirinya, awaladihi atau keluarganya, anaknya, awmalihi atau hartanya, yaitu langkah pertama ayyatalaqqa dzalika bisabril jamil. Tentu kita berharap kepada Allah dengan doa dan kesabaran yang tingkat tinggi. Luar biasa bahasa Al-Qur'annya, fasabrun jamil, sabar, sudah sabar, jamil lagi.
dihiasi dengan keindahan, bukan dengan keangkuhan, bukan sabar dengan penuh kedendaman. Surah Yusuf ayat 83. Demikian juga penjelasan hadis Bukhari 2035, 2038, 3281, Muslim 2175 dari Safiyah bintu Huyai atau Safiyata binti Huyai. Waridha wat taslim limajrihi alaih wa huwal alimul hakim. Pertama, sabar. Berikutnya, kita harus ridho dan menyerahkan terhadap ketentuan, takdir, kepastian dari Allah Subhanahu wa taala sambil kita berusaha dan kita hadapi dengan cara mengalir saja tanpa kita harus bertindak berlebihan. Karena kuatkan hati kita bahwa Allah yang akan menolong, karena pada dasarnya harta kita, diri kita, anak kita, itu semua adalah ada yang punya, yaitu milik Allah. Biar pada waktunya saat kita tidak mampu mengawasi dan melindungi, biarlah Allah yang mengawasi dan melindungi. Al-Alim, Allah Maha Tahu. Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di saat kita betul-betul di luar jangkauan dan di luar kemampuan kita untuk melindunginya. Wa yaqtadi bi nabiyillah Yaqub wa sairin nabiyyin. Ini pelajaran dari Nabi Yakub dan putra-putranya agar kita ketika kita menemukan suatu masalah keluarga atau masalah di masyarakat, agar kita meniru kesabaran dan cara Nabi Yakub ketika menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Jangan sampai kita menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan masalah baru yang lebih besar. Kecuali darurat, harus memilih. Salawatullah alaihim ajma'in. Al-Quran ketika menyampaikan fasabrun jamil, karena Al-Quran itu, karena tuntunan Allah itu, lalu Nabi Yakub meyakinkan kepada dirinya, la ashku dzalika ila ahadin. Bahasa kita, saya akan hadapi sendiri. Saya hanya akan menyampaikan keluh kesah ini hanya kepada Allah. Maksudnya tidak akan berlebihan masalahnya digantungkan kepada orang lain. Luar biasa. Lalu timbullah ungkapan mambassa lam yasbir anna sabra inda awwalis sadmah. Sabar yang sebenarnya itu, tingkat sabar yang sangat tinggi adalah ketika kita bisa menahan diri detik itu juga. Detik itu juga kita mestinya marah, kita bisa menahan diri. Detik itu juga kita melihat, merasakan, dan mendengar sesuatu yang mestinya kita marah, tapi kita bisa mengendalikan detik itu juga. Itu sabar kelas tinggi. Itu yang dimaksud sabrun jamil. Sabar yang sangat jamil, yang sangat indah. Surah Yusuf ayat 83. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Surah Yusuf ayat 84, ini pelajaran. Kalau bisa hidup ini jangan terlalu sedih. Jangan terlalu kita dibuat sedih sehingga kita tidak bisa move on, tidak bisa melangkah, tidak bisa berbuat karena kita sedang menghadapi suatu masalah. Karena sedih yang berlebihan itu dapat berpengaruh kepada cara berpikir, ada kalanya berpengaruh kepada kemampuan kita, pencernaan kita, makan, minum, kekuatan fisik, bahkan bisa berpengaruh kepada keimanan. Kecuali yang dicontohkan oleh Nabi Yakub. Secara fisik beliau manusia biasa, ada perasaan sedih. Sehingga sedihnya itu membuat pandangannya kurang jelas. Jadi beliau ini bukan buta, tapi
Akibat kesedihannya itu sehingga pandangannya kurang jelas. Beda antara pandangan yang kurang jelas dengan buta yang memang mengurangi derajat kenabian. Ini sebagai gambaran dan sebagai pelajaran. Kalau bisa kesedihan tidak membuat kita terpengaruh. Karena keimanan Nabi Yakub ketika terkena musibah sebagai manusia biasa sedih, tapi tidak mempengaruhi keimanannya. Malah semakin tinggi. Tapi sebagai manusia biasa, beliau karena kesedihan itu juga berpengaruh sedikit kepada pandangannya. Apalagi putus asa. Yang putus asa itu adalah orang yang tidak Islam. Umat Islam itu tidak pernah putus asa, hanya sekedar sedih. Jadi sedih itu manusiawi. Justru apabila kita tertimpa musibah tidak sedih, ini perlu dipertanyakan. Nabi Yakub saja sedih. Dan sedih itu tidak mengurangi ketawakalan kita. Nabi Yakub memang sedih kehilangan dua anaknya, satu sisi. Tapi kesedihannya itu tidak mengurangi doanya, keimanannya, dan usahanya. Watawalla anhum, kesedihan itu tidak ditampakkan kepada orang lain, kepada anaknya. Watawalla anhum. Jadi beliau mundur. Wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainah minal husni. Ya Allah, mudah-mudahan anakku Yusuf selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa kadhib. Qila lam yabsur bihima sitta sinin. Wa annahu amiya qalahu muqatil wa qila qad tabiyaddal ain wa yabqa syai'un minar ru'yah. Wallahu a'lamu bihali Yaqub wa innama ibiyaddat ainahu minal buka walakin sababul bukai al-huznu. Falihada qala minal husni. Jadi ada yang mengatakan wallahu a'lam kebenarannya, jarak Nabi Yakub itu sedih sampai timbul berita yang berbalik arah. Lalu Nabi Yusuf itu betul-betul masih hidup, masih ada, sekitar 6 tahun sedihnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Sebagai manusia biasa beliau menangis. Lalu menangis itulah yang membuat pandangannya tidak sejelas biasanya. Kira-kira begitulah. Nah, buktinya ketika nanti dikasih baju oleh Nabi Yakub, berita bahwa Nabi Yusuf ketika Nabi Yakub dikasih baju dari Nabi Yusuf sebagai gambaran meyakinkan bahwa betul-betul Nabi Yusuf masih ada dan masih hidup. Bahkan beliau berada di Mesir, maka beliau bisa pulih kembali semangat hidupnya, imunnya, penglihatannya. Qala an-Nuhas fa in sa'ala qaumun am ma'na shiddati huzni Yaqub wa ala nabiyyina fal ulama fi hadha thalathatu ajwibah. Minha anna Yaqub sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma alim anna Yusuf hayyun khafa ala dinihi fashtadda huznuhu lidhalik wa qila innama hazina li annahu sallamahu ilaihim saghira fanadima ala dhalik wal jawab ats-tsalits wa huwa abyanuha huwa anna al-huzna laysa bimahdhur. Wa innal makhdur al-walwalatu wa syaqqah wa syaqqu thiyab wal kalam bima la yanbawi. Yang membuat Nabi Yakub ini sedih, ada yang berpendapat mencoba menebak-nebak. Karena yang ditakuti oleh Nabi Yakub itu adalah khawatir keagamaan, keimanan Nabi Yusuf ini kurang terjaga akibat musibah yang dihadapinya. Jadi yang difikirkan itu keimanannya, agamanya. Ada yang beranggapan Nabi Yakub itu sedih karena Nabi Yusuf itu
masih kecil, berpisah dengan orang tua. Yang ketiga, untuk menunjukkan surah Yusuf ayat 84 ini, annal husna laisa bimahdzur. Sedih itu tidak dilarang. Andai saja dilarang, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa sedih itu tidak dilarang. Dan sedih itu manusiawi. Yang tidak boleh itu apabila sedih berlebihan, misal meratap, menangis, merobek beberapa baju, berbicara yang tidak teratur, apalagi yang jorok, mencaci maki, dan lain sebagainya. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam katanya menyampaikan, tadmu'ul ainu. Manusiawi apabila air mata itu menetes. Wa yahzanu al-qalbu. Manusiawi apabila hati ini sedih. Hazina yahzanu hazanan. Wala naqulu ma yushitur rabbah. Tapi kami Nabi Muhammad SAW dan semua umat Islam tidak akan pernah hanya karena kesedihan lalu kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, berbicara dan bertindak sesuatu yang kasar, tidak terkontrol dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih sih sedih, nangis sih nangis, tapi tetap ucapan kita teratur, langkah kita juga teratur dan tidak mungkin sampai putus asa. Jadi umat Islam sedih tapi bisa move on. Andai saja musibah di luar kemampuan kita, ada sesuatu yang dipanggil oleh Allah keluarga kita, mudah-mudahan masih panjang umur semua. Maka Allah lebih tahu, lebih bisa melindungi, lebih sayang, dan lebih bisa menjamin kenikmatan dan keselamatan dunia akhirat bagi keluarga kita. Kita tentu tidak lebih sayang dari Allah kepada hambanya. Jadi Allah segalanya, lebih melindungi, lebih sayang. Itu ada di dalam hadis Bukhari 1303, Muslim 2315, Ahmad juz 3 halaman 194, Abu Daud 3126, hadis dari sahabat Anas. Qalahu sallallahu alaihi wasallam inda wafati ibnihi Ibrahim alaihissalam. Ucapan seperti itu disampaikan langsung saat Nabi menetes air matanya ketika putranya yang bernama Ibrahim wafat. Jadi sebagai manusia biasa, saat Ibrahim wafat, putranya Nabi, Nabi pun menetes air matanya sebagai menunjukkan kasih sayang. Lalu apabila ada tuduhan cerita bahwa inna Ya'quba kana yusalli wa Yusufu na'iman mu'taridan baina yadayhi fawatta fi naumihi faltafata Ya'qubu ilaihi thumma watta thaniyatan faltafata ilaihi thumma watta thalithatan faltafata ilaihi surura bihi wa bighatihi fawha Allah ta'ala ila malaikatihi unzuru ila Safiyyi wa bni Khalili qa'iman fi munajati yaltafitu ila ghairi wa izzati wa jalali la'anzi'annal hadiqatain allatain iltafata bihima walufarriqanna bainahu wa baina man iltafata ilaihi 80 sanatan liya'lamal 'amiluna anna man qama baina yadayya yajibu alaihi muraqabatu nadhari. Kalau tentang cerita bahwa Nabi Yakub ini waktu sholat pernah menoleh berkali-kali kepada 3 kali kepada Nabi Yusuf yang sedang tidur di sebelahnya, lalu ditegur oleh Allah, menghadap Allah kok tolah-toleh karena sayang kepada anaknya, itu cerita tidak benar dan cerita itu adalah hadza atharum batil mutalaqqa anil Israiliyin, itu datang dari Israiliyat yang tujuannya adalah untuk mendiskreditkan harkat derajat dan untuk menurunkan keimanan para nabi. Dalam hal ini Nabi Yakub. Tidak mungkin tidak ada masalah lalu karena sayangnya sampai Nabi Yakub ini tolah-toleh terhadap anaknya yang sedang tidur padahal beliau sedang sholat. Wa muradu wadhihi at-ta'nu fil anbiya. Jadi kita mesti hati-hati, terlalu banyak cerita yang diselipkan
di dalam cerita itu yang sebenarnya memang sengaja dibuat untuk menghancurkan harkat martabat eh, para nabi kita, dan nanti ujungnya nabi kok begitu lalu ditiru dan lain sebagainya. Lalu dihukumlah Nabi Yakub, yaitu hukum berpisah dengan anak yang dicintai karena waktu sholat tolah-toleh. Nah, itu tidak benar cerita seperti itu. Jadi kitab itu ada kalanya jujur ya, seperti Al-Qurtubi ada cerita disampaikan, ini cerita kurang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga Bukhari disampaikan, ini cerita begini, tapi penjelasannya begini-begini. Jadi penulis dulu itu jujur. Cuma orang sekarang karena mohon maaf ya, kurang menghargai karya-karya orang dulu, dianggap pokoknya semua tafsir nih kebanyakan hancur-hancuran, cerita bohong, Bukhari banyak cerita bohong, apalagi kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Jadi kok dibandingkan dengan Al-Quran, memang beda. Tapi yang membandingkan juga bukan kita. Dan siapalah kita mudah menilai karya orang lain atau fatwa orang lain atau hasil tulisan orang lain. Padahal beliau ini orang yang dulu ahli Quran semua, ahli as-sunnah juga paham beliau. Cuma beliau penulisannya memang jujur dibuka semuanya, tinggal penilaiannya diserahkan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam, para salafus saleh, para ulama, para mujtahid seperti itu. Lalu orang sekarang menganggap bahwa ulama-ulama yang dulu itu 14 abad 14 abad ini ya, yang lalu dari dulu sampai sekarang itu dianggap nggak kembali kepada Quran. Yang kembali kepada Quran hanya dirinya aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. فهو كظيم أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه ومنه كظم الغيظ وهو إخفاؤه فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه قال الله تعالى إذا نادى وهو مكظوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين Al-Haqqah ayat 48 sampai 50. Jadi para nabi termasuk Nabi Yunus ini sabar. Waktu itu Nabi Yunus itu magzum, sedih melihat masyarakatnya ini jauh dari Allah, maksiat banyak. Tapi alhamdulillah rakyatnya lalu sadar dan bertaubat bahwa ketika ulama sudah pergi, sudah jauh, biasanya itu tanda bahwa ulamanya tidak betah terhadap lingkungan kemaksiatan di sekitar itu. Lalu mereka segera bertaubat, segera sadar, minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada nabinya, kepada ulama yang meninggalkannya. Lalu Nabi Yunus dengan cara Allah disuruh kembali, nanti diantarkan ikan dari tengah ke tepi pantai, lalu balik lagi ke tempat itu agar rakyat tidak ditinggalkan begitu saja sehingga tidak ada nurnya, cahaya Al-Qur'annya dan as-sunnahnya, lalu dibimbing lagi oleh Nabi Yunus. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Akhirnya kesabaran yang diraih oleh Nabi Yunus dalam berjuang. Jadi tidak boleh kita berlebihan lalu menilai bahwa Nabi Yunus ini berjuang tidak sadar, tidak sabar, lalu meninggalkan rakyatnya. Jangan dipotong cerita itu. Jadi Nabi Yunus itu orang yang baik itu tidak ingin membuang-buang waktu, tenaga, pikiran. Jadi kalau berkenan dengan sabar, beliau telateni masyarakat. Tapi kalau kira-kira membahayakan, maka beliau bisa mengalah dulu sambil minta bimbingan Allah, nanti bisa dibimbing lagi dan lain sebagainya. Buktinya Nabi Yunus ini sabar ketika beliau di laut, lalu ditelan ikan, diantarkan ke tepi pantai, lalu masih berkenan sabar, kembali lagi ke kaumnya, terus membimbing lagi, sampai pada akhirnya semuanya Nabi Yunus dan kaumnya menjadi hamba pilihan Allah, faja'alahu minus salihin. Al-Haqqah ayat 48 dan ayat 50. Jadi mohon hati-hati ketika kita menyampaikan kisah-kisah para nabi.
khawatir mendiskreditkan harkat dan martabat para nabi, termasuk juga kita harus menjaga harkat dan martabat aulia Allah, para wali, termasuk kita harus menjaga harkat martabat para ulama yang lurus. Jangan mudah kita terprovokasi dengan pemahaman atau penafsiran yang terlalu berani ketika menghakimi atau menceritakan sebuah kasus-kasus yang dialami oleh para nabi dan para ulama. Lalu a'lamu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Sampai di sini akan kami lanjutkan setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.